Ini loh untungnya bebas berpendapat, katanya Mill. Yang pertama apa? Dengan bebas berpendapat, ya tadi, kreatif, akan muncul ide-ide baru terus. Salah ya ditolak, kan simple. Sopo ngerti bagus. Akan lahir inovasi baru, pandangan baru, gagasan baru. Kalau ide baru dilarang muncul, orang harus mikir sesuai aturan sebelumnya, sains nggak akan berkembang seperti sekarang. Bahkan termasuk sains agama, ilmu agama, nggak akan lahir fikih dengan puluhan ratusan madhab, nggak akan lahir tasawuf dengan banyak torekot, nggak akan lahir ilmu kalam dengan banyak aliran. Semua itu lahir karena orang bebas berpendapat, termasuk dalam ilmu agama. Oke, terus yang kedua, dengan dibuka orang bebas berpendapat, ide-ide jadi hidup. Dia benar-benar jadi pikiran, tidak sekedar asumsi, tidak sekedar prasangka. Karena dia tangguh, bisa dikritik, tapi bisa bertahan juga dari kritik, atau bisa membalas kritik. Itu kan hidup, dialektis, bisa dialog dengan kenyataan. Yang ketiga sama, menjaga agar pendapatnya tetap hidup. Dan yang keempat, ini tadi yang tujuannya, dengan kebebasan berpendapat diizinkan, tidak akan lahir tirani mayoritas. Suara yang paling kecil pun silahkan didengar, cuma tidak harus disetujui. Wong namanya pendapat bisa salah, bisa benar. Kalau keliru ya dibantah, kalau benar ya diakui, kan gitu rumusnya. Jadi jangan sebelum bersuara sudah dibungkam, itu namanya tirani. Silahkan pendapatmu apa, kan gitu. Baru kalau benar diterima, oke, di ACC, kalau salah ya dibantah. Jadi rumus kebebasan berpendapat kan semacam itu. Oke, nah yang kedua, kebebasan bertindak. Lanjutan dari orang bebas berpendapat, harusnya orang juga bebas bertindak. Kenapa? Karena tadi orang itu butuh bahagia, dan bahagia ini mensyaratkan orang bebas. Tidak mungkin orang yang terikat bisa bahagia. Kenapa nggak diseragamkan aja, Pak? Tidak bisa. Katanya Mill, tidak ada kebahagiaan universal. Apa yang membuat bahagia itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin temanmu yang satu sekedar ditraktir di angkringan depan itu sudah senengnya luar biasa. Sementara yang satu kalau belum masuk restoran, belum masuk KFC, belum masuk Solaria, belum masuk, enggak, apa angkringan, enggak level, kan itu. Beda yang bikin orang bahagia. Yang kedua, orang itu kan pengalamannya beda-beda, cara hidupnya beda-beda, sehingga yang membuat dia bahagia beda-beda. Bahkan tidak cuma beda-beda dari segi ruang, dari segi waktu juga beda-beda. Dulu yang bikin kita bahagia apa, sekarang yang bikin kita bahagia apa, kan beda. Dulu waktu kecil dikasih uang 1.000 aja kita senangnya setengah mati, tapi sekarang uang 1.000 buat apa? Buat kencing aja tidak bisa, sekarang 2.000. Kalau kalian kencing bayar 5.000, nggak ada kembaliannya, paling diminta kencing lagi, sekali lagi aja mas. Saya pengalaman nggak ada kembaliannya, bingung nyari kembalian gimana. Yang jaga kencing terus guyon, kencing aja sekali lagi mas, biar ngepas. Iya wes entek isine. Oke, jadi itu kan beda. Dulu seneng dikasih 1.000, sekarang biasa, nggak kaget. Nah itu jalan bahagia beda-beda. Maka kebahagiaan mensyaratkan kebebasan bertindak. Silahkan orang merumuskan diri sendiri dan mencapai sendiri. Dan kebebasan bertindak juga pada akhirnya
melahirkan kreativitas-kreativitas yang sekaligus menaikkan level hidup sosial, politik, dan ekonomi. Bebas berpendapat saja, tidak bebas bertindak juga tidak ada gunanya. Sri Mulyani kalau hanya pikiran-pikiran opini di internet, di majalah, nggak ada tindakannya juga tidak ada gunanya. Harus ada actionnya. Jadi kebebasan bertindak itu mempersyaratkan kebebasan berpendapat, dan kebebasan berpendapat itu harus dilanjutkan dalam kebebasan bertindak. Itu dua-duanya saling berkait.